orang begitu tahu bahwa Ketua Umum PDIP mengatakan bahwa Anda ini adalah petugas partai, banyak orang bilang kita nggak punya banyak harapan terhadap Ganjar Pranowo. Ya. Karena dia tidak akan menjadi presiden yang independen, tapi yang akan menuruti perintah dari Ketua Umum partainya. Sampai di sini makna petugas partai yang Anda pahami dan dipahami oleh teman-teman PDIP, yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat luas itu apa? Saya kasih jawaban yang agak instan aja. Pada saat P3 memberikan dukungan kepada saya, dan kemudian memberikan rekomendasi ke Bu Mega, saya di sebelahnya. Lalu Bu Mega bilang gini, kalau Ganjar ini nanti tidak melayani rakyat, tak kepruk. Saya senang dengan kalimat itu. Setidaknya untuk menjelaskan kepada publik. Dan saya bukan kali pertama hari ini mendapatkan penugasan. Saya sudah mendapatkan penugasan itu kira-kira di jabatan publik 4 kali. 2 kali menjadi kepala daerah dan 2 kali sebelumnya menjadi anggota DPR. Anda termasuk yang menyatakan menolak tim U20 dari Israel yang akan bertanding di Indonesia. Ini melawan suara yang ramai di masyarakat, di media sosial maupun media mainstream, bahwa kita nggak boleh mencampur adukan antara olahraga dan politik. Tiba-tiba Anda muncul dengan statement yang membuat banyak orang marah. Saya bisa mengatakan banyak karena ribut di berbagai media, mainstream maupun media sosial. Dan semua orang kemudian melihat, Ganjar, ternyata dia lebih taat pada partainya daripada memperjuangkan suara tanda kutip rakyat Indonesia. Bagaimana Anda menjelaskan kasus ini aja? Afrika Selatan waktu itu melakukan politik apartheid. Setuju dong? Ya. Dan tidak boleh ikut sepak bola. Politik? Tunggu dulu, artinya Anda setuju politik boleh dicampur adukan dengan olahraga? Nanti dulu, saya jelaskan dulu. Oke. Kedua, Rusia nyerang Ukraina, apapun urusan di antara mereka. Nggak ikut sepak bola. Politik? 2015, Indonesia dihukum oleh FIFA. Karena pemerintah mengintervensi PSSI. Politik? Dan sebagian besar yang lain. Jadi kalau kita mau bicara itu, semua akan berkait dengan politik. Kalau hubungan antara politik dan tidak politik. Yang kedua, terhadap satu sikap. Terhadap satu sikap ini. Ketika kemudian hari ini, paspor saya, ada kok stempelnya, Mas? Stempel apa? Tidak untuk ke Israel dan tidak untuk ke Taiwan. Artinya? Artinya kita memang tidak punya hubungan diplomatik ke sana. Pada satu sikap. Mari kita bicara sejarah sebelumnya. Palestina termasuk negara yang pertama mengakui Indonesia merdeka. Dan ada tokohnya mengambil hartanya diberikan kepada Indonesia. Sebuah sejarah pengakuan. Dan itulah spirit yang kemudian kita dorong bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Ini konstitusi, Mas. Konstitusi ini. Kalau kita tidak punya prinsip itu, apa kemudian yang mesti dilakukan? Peraturan Menteri Luar Negeri juga mengatakan tidak boleh nanti itu masuk ada pengibaran bendera, ada nyanyi lagu, padahal nanti akan lagu kebangsaan dan bendera. Itu regulasi loh. Kok semuanya diam? Padahal ada rekomendasi co-host. Way out itu. Kenapa semuanya diam? Pada saat itu, kemudian kita rapat, kita bertemu, dan kita harus suarakan. Jadi ini tidak aja sekedar urusan seperti itu. Dan ada cara lain. Mas, kemarin, Panjatebing juga berjalan. Dan Mbak Yeni komunikasi dengan saya karena dia ketua FPTI. Mas Ganjar ini terus piye? Lu nggak apa-apa, silakan saja. Apa bedanya kalau begitu termasuk dengan undangan anggota-anggota DPR ke Bali dan saya bilang kecolongan bendera itu kecolongan. Israel di sana? Betul, kecolongan. Jadi itu sebenarnya salah menurut Anda? Oke, terus dalam kasus Panjatebing ini bagaimana? Panjatebing akhirnya sama. Mas Ganjar sarannya apa? Anda co-host bisa enggak? Aduh berat ya, Mas. Atau Anda lobby agar Israel tidak ikut berkompetisi. Atau Anda mau bicara dengan para tokoh, silakan. Akhirnya Mbak Yeni bicara dengan para tokoh dan mungkin lobby. Beberapa waktu yang lalu sebelum acara pertandingan dimulai, kalau nggak salah minggu lalu,
Mbak Yeni itu sebelumnya WA saya tengah malam. Alhamdulillah Mas Ganjar doain jenengan, saya tidak ikut dan berjalan. Jadi Mas, kita bisa melakukan banyak effort untuk itu. Dengan satu sikap konstitusional yang bisa kita lakukan. Hanya banyak orang nggak berani saja untuk berkomentar seperti itu. Sampai di sini, saya ingin kejujuran Anda. Waktu Anda menyuarakan penolakan itu sikap Anda pribadi atau dipaksa, diperintah oleh partai? Gak ada Mas perintah merintah Mas. Kami ini dari bagian partai Anda selalu boleh berdiskusi. bohong, ya? Anda juga nggak boleh paksa saya. Anda ini ngomong jujur ini. Anda nggak boleh paksa saya untuk saya mengatakan berbohong. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa tidak ada paksaan. Tidak Mas, kita Tidak diskusi. ada yang menyuruh dari partai. Oke, saya jelaskan. Iya. Jadi saya diskusi pada saat itu. Koster, apa yang terjadi? Kemudian dia cerita. Lalu saya telepon Menlu. Saya telepon Ketua PSSI. Ya. Terus kemudian saya telepon Menko PMK. Kami mendengar suara yang ada di rakyat. Sebelum keputusan itu diambil. Lalu kami rapat bersama. Apa yang dilakukan? Oke, kalau gitu kita suarakan. Dengan memitigasi apa-apa yang terjadi di situ. Lalu kemudian kita keluarkan itu. Mas, kami anggota partai, Mas. Bukan hanya sekedar cerita, oh berarti kalau mengambil sikap itu berarti top down. Belum tentu. Dalam diskusi ini juga bagian dari proses bottom up karena diskusi terjadi. Dan setelah itu kami diserang di IG saya 352.000 lebih sedikit. Setelah itu ada penjelasan di narasi, saya jelaskan itu, baru kemudian agak turun. Dan setelah itu terjadi beberapa hal yang ada di sana. Di sana itu maksudnya di Palestina. Israel nembakin orang pemain bola dengan gas air mata. Saya kira saksi mata semua melihat. Lalu ada orang di masjid lagi sholat, ya enggak, didorong, ditembakin di dalam. Dan terakhir bahkan orang dari Nasrani sendiri. Dan itu saya sampaikan pada para pendeta kemarin ketemu saya. Jadi seolah-olah ini dihubungkan dengan agama, ada yang tadi dihubungkan dengan soal sikap partai dan sebagainya. Maka kita putuskan bareng-bareng waktu itu dalam diskusi itu. Baik, saya masih mencoba mengejar ya. Silakan. Karena banyak yang yakin Anda sebagai petugas partai harus taat pada partainya, dan mereka khawatir Anda nanti tidak independen. Bahkan kalau terpilih sebagai presiden nanti, pengaruh partai akan sangat kuat. Orang kemudian membandingkan, Pak Jokowi termasuk yang dianggap berani melawan kebijakan partai dengan cara yang halus. Tapi semua orang tahu bahwa Pak Jokowi tidak terlalu mau mendengar. Karena kalau kebijakannya mungkin tidak sesuai atau melawan suara terbanyak rakyat, dengan caranya Pak Jokowi mampu. Ini persepsi orang ya dari luar, saya nggak tahu di dalamnya bagaimana. Tapi seorang Ganjar tidak akan punya kemampuan melawan partainya sama seperti Pak Jokowi. Asumsi ini selalu dibangun dari pertanyaan soal petugas. Partai apa, anggota partai mana yang dia masuk dalam kontestasi politik tanpa ditugasi oleh partainya. Sebutkan satu aja kalau ada. Oke. Jadi dengan pertanyaan Anda seperti ini, apa yang Anda katakan? Oke. Artinya kalau orang risau dengan istilah petugas partai, saya itu ditugaskan oleh partai saya, Mas Andi. Pertama, bukan dalam jabatan publik. Saya ditugaskan untuk melahirkan badan diklat partai. Untuk memberikan kaderisasi, saya salah satu tentu, yang lain lebih banyak. Agar kemenangan 99 yang kemudian mendapatkan kekalahan berikutnya, menjadi koreksi kami dari PDI Perjuangan. Sehingga semua didiklat agar dia mengerti bagaimana cara kita berpolitik yang baik, yang benar. Mimpi kita seperti itu. Itu didiklat. Saya jadi anggota DPR, ditugaskan kembali. Kamu jadi anggota DPR. Kira-kira bisa nggak Mas Andi? Saya pengen jadi anggota DPR, tapi tidak ada rekomendasi dari partai. Silakan dijawab. Partai apapun ini. Saya pengen jadi anggota DPR RI.
dari partai. Partainya nggak mau menugaskan. Bisa nggak? Maka saya katakan di awal tadi, ketika P3 memberikan dukungan kepada kami di kantor PDI Perjuangan, Bu Mega mengatakan, kalau Ganjar ini tidak melayani rakyat, tak kepruk. Endingnya tahu kan siapa? Jadi tidak bisa kemudian maaf, terlalu pendek hanya sekedar kenurutan. Menang! Indonesia maju! Barisan Soekarno! Ya!